Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Zuhri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada koneksi antar materi modul 1.4 berisi mengenai kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Perlu kita ketahui bahwasannya budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bagian yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia pada dasarnya terdiri dari dua hal, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal pada dasarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal merupakan menjadikan orang untuk menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Pada dasarnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Berdasarkan 5 posisi kontrol seorang guru tersebut, menurut kami yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Pada hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas ataupun sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu melalui budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selain itu, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud pula dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bagian berikutnya adalah refleksi. Pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan untuk merefleksikan diri saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 1.4. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Melalui modul budaya positif, saya sudah belajar memahami mengenai konsep inti dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Namun, akan berbeda jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Pertanyaan berikutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai guru, posisi terbaik adalah sebagai manajer, yaitu dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pada penerapan di kelas untuk menangani permasalahan murid, saya mencoba menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Meskipun untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus dan penuh kesabaran, tapi saya tetap mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus di sekolah saya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan.
terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang seharusnya membutuhkan layanan khusus yang terbaik. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Entah itu komunikasi efektif dengan orang tua, guru, maupun kepala sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun masih sebatas pada menanyakan kesalahannya apa, kemudian bagaimana peraturan seharusnya, dan sebagian besar pelaksanaannya itu inisiatifnya dari guru, bukan dari inisiatif murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun sekolah saja, tapi juga dilakukan di rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter dari murid tersebut. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.